Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Alieza, absen 21 dari kelas 12 MIPA 3. Di sini saya akan membuat video untuk ujian praktik kelompok peminatan MIPA yang terdiri dari biologi, fisika, kimia, dan bahasa Indonesia. Ya, jadi sini sekarang saya akan melakukan percobaan kimia yaitu uji karbohidrat. Di sini saya ada bahan-bahannya yaitu mentega, tepung terigu, roti, nasi, mie, dan tahu. Dan bahan lain yang digunakan adalah betadin, sendok, dan juga air. Pertama kita lakukan adalah masukkan sedikit air ke setiap bahan. Lalu campurkan air pada bahan tersebut menggunakan sendok. Lalu kita taburi dengan betadin. Lalu kita tunggu sampai mereka berubah warna. Lalu di sini kita bisa melihat hasil percobaan yaitu mentega tidak ada yang berubah dari warna mentega. Kedua tahu sama juga dengan tahu. Lalu mie juga tidak berubah. Tepung terigu berubah menjadi kehitaman. Di roti juga berubah menjadi ungu kehitaman. Lalu di nasi juga berubah menjadi biru kehitaman. Lalu di sini saya akan melakukan percobaan biologi, yaitu makanan yang sudah saya kunyah selama 1 menit dan saya akan tuangi atau tetesi dengan betadin. Makanan ini telah dikunyah, jadi tinggal ditetesin betadin. Lalu kita tinggal tunggu bagaimana perubahan warnanya. Lalu ini hasil percobaan biologi. Di mentega tetap berwarna kuning, di tahu tetap berwarna putih, tepung terigu berubah menjadi warna biru kehitaman, di mie tetap tidak berubah, di roti berubah menjadi ungu kehitaman, lalu di nasi juga berubah menjadi ungu kehitaman. Lalu di sini saya sekarang akan memaparkan hasil laporan praktikum saya untuk ujian praktik kelompok peminatan. Yang pertama itu ada judul penelitian, yaitu uji kandungan zat karbohidrat pada bahan makanan. Yang kedua tujuan penelitian, yaitu untuk memiliki tubuh sehat dan tumbuh normal. Setiap orang memerlukan zat makanan, seperti karbohidrat, lemak, protein, vitamin, mineral, dan juga air. Kandungan zat dalam makanan dapat diidentifikasi dalam suatu pengujian sederhana, namun jumlah kandungan setiap zat makanan dalam bahan makanan hanya dapat diidentifikasi dengan cara yang kompleks. Karbohidrat merupakan senyawa yang terdiri atas unsur karbon, hidrogen, dan oksigen, yang umumnya dikenal sebagai senyawa gula. Untuk mengetahui amilum dalam bahan makanan dapat diuji dengan pemberian larutan lugol atau betadin. Amilum yang ditetesi larutan betadin akan memperlihatkan perubahan warna larutan dalam bahan makanan menjadi warna biru tua, biru kehitam-hitaman. Jadi bahan makanan yang mengandung amilum jika ditetesi dengan larutan lugol atau betadin, maka bagian yang ditetesi akan berubah warna menjadi biru keunguan atau biru kehitam-hitaman. Lalu yang ketiga, rumusan masalah. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengetahui kandungan apa saja yang ada pada bahan makanan menggunakan betadin. Lalu selanjutnya ada tujuan penelitian,
yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kandungan zat karbohidrat dari berbagai jenis makanan. Lalu yang kelima ada hipotesis penelitian. Hipotesis penelitian ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat akan mengalami perubahan warna setelah ditetesi larutan lugol atau betadin. Lalu yang keenam ada waktu dan tempat penelitian. Penelitian ini dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 13 Februari tahun 2022 yang bertempat di Jalan Kebun Kelapa nomor 11 RT 6 RW 11 Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Lalu yang ketujuh alat dan bahan. Alat dan bahan yang saya gunakan adalah yang pertama alat, yaitu piring, sendok, sarung tangan, dan juga gelas. Lalu bahannya ada mie, tahu, nasi, roti, margarin, tepung terigu, air, dan juga betadin. Lalu yang ke-8 ada prosedur penelitian atau langkah kerja. Yang pertama, semua pengamatan harus dicatat langsung dalam lembar kerja yang diperuntukkan bagi percobaan ini. Lalu yang kedua, sebelum memulai percobaan, cuci tangan terlebih dahulu menggunakan sabun dan jangan lupa menggunakan sarung tangan. Yang ketiga, siapkan masing-masing bahan dan letakkan di piring yang terpisah. Lalu keempat, beri sedikit air pada masing-masing bahan dan aduk hingga rata. Lalu yang kelima, tetesi satu persatu bahan menggunakan betadin, lalu amati perubahan warna yang terjadi. Yang keenam, catat semua hasil pengamatan ke dalam lembar kerja yang telah disediakan. Lalu yang kesembilan yaitu data hasil percobaan. Data hasil percobaan saya itu yang pertama ada mie. Sebelum ditetesi betadin berwarna kuning, lalu setelah ditetesi betadin berwarna ungu kehitaman. Lalu yang kedua ada tahu, yang sebelum ditetesi betadin berwarna putih dan setelah ditetesi warna putih. Lalu yang ketiga ada nasi, sebelum ditetesi betadin berwarna putih dan setelah ditetesi betadin berwarna ungu kehitaman. Lalu yang keempat ada roti, sebelum ditetesi betadin berwarna putih, lalu setelah ditetesi betadin berwarna ungu kehitaman. Lalu yang kelima ada margarin, yang sebelum ditetesi betadin berwarna kuning dan setelah ditetesi betadin tetap berwarna kuning. Yang keenam tepung terigu, yang sebelum ditetesi betadin berwarna putih dan yang setelah ditetesi betadin berwarna ungu kehitaman. Lalu yang ke-10 ada analisis data hasil percobaan. Lugol atau betadin digunakan untuk menguji apakah suatu makanan mengandung karbohidrat atau amilum atau tidak. Bila makanan yang kita tetesi lugol menghitam, maka makanan tersebut mengandung karbohidrat. Semakin hitam berarti makanan tersebut semakin banyak kandungan karbohidrat ya. Sesuai pernyataan di atas, diperoleh hasil pengujian sebagai berikut. Yang pertama ada uji mie. Pada uji karbohidrat mie yang diberi sedikit air serta ditetesi betadin, berubah warna menjadi ungu kehitaman. Hal ini menandakan bahwa mie mengandung karbohidrat. Lalu yang kedua ada uji tahu. Pada uji karbohidrat, tahu yang diberi sedikit air serta ditetesi betadin tidak mengalami perubahan warna atau tetap berwarna putih. Hal ini menandakan bahwa tahu tidak mengandung karbohidrat. Lalu yang ketiga ada uji nasi. Pada uji karbohidrat, nasi yang diberi sedikit air serta ditetesi betadin mengalami perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Hal ini menandakan bahwa nasi mengandung karbohidrat. Lalu yang keempat ada uji roti. Pada uji karbohidrat, roti yang diberi sedikit air serta ditetesi betadin mengalami perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Hal ini menandakan bahwa roti mengandung karbohidrat. Lalu yang selanjutnya ada uji margarin. Pada uji karbohidrat, margarin yang diberi sedikit air serta ditetesi betadin tidak mengalami perubahan warna atau tetap berwarna kuning. Hal ini menandakan bahwa margarin tidak mengandung karbohidrat. Lalu yang keenam ada uji tepung terigu. Pada uji karbohidrat, tepung terigu yang diberi sedikit air serta ditetesi betadin mengalami perubahan warna menjadi ungu kehitaman. Hal ini menandakan bahwa tepung terigu mengandung karbohidrat. Lalu yang selanjutnya ada simpulan dan saran. Pertama, simpulan. Bahan makanan yang mengandung karbohidrat adalah mie, nasi, tepung terigu, dan roti. Hal ini ditunjukkan karena terjadi perubahan warna pada ketiga bahan makanan tersebut yang dihaluskan kemudian ditetesi larutan betadin. Perubahan warna yang terjadi pada ketiga bahan tersebut adalah warna dasar dari bahan makanan tersebut berubah menjadi warna ungu atau biru kehitaman. Sedangkan pada bahan makanan yang tidak ada perubahan warna, yaitu tahu dan margarin, hal ini menandakan bahwa tahu dan margarin tidak mengandung karbohidrat. Lalu selanjutnya ada saran, sebaiknya haluskan terlebih dahulu bahan makanan yang hendak diuji dengan betadin supaya reaksi bisa lebih merata. Lalu ada daftar pustaka, saya mengambil ini dari buku Asmiati Choi, Hairil Wigati Hadi dan Rohmana Kusmawati IPA 5 Saling Temas Jakarta Depdiknas 2008 dan juga buku Sulsianto, Heri dan Edi Wio Ilmu Pengetahuan Alam untuk SD dan MI kelas 5 Jakarta Pusat Perbukuan Depdiknas tahun 2008.
Lalu di sini saya sekarang akan menjawab pertanyaan fisika untuk ujian praktik fisika di kelompok peminatan. Di ujian praktik fisika ada 3 pertanyaan, yaitu pertanyaan pertama, untuk menghasilkan produk dengan fisika, penelitian dilakukan melalui proses ilmiah yang kita sebut dengan metode ilmiah. Metode ilmiah terdiri atas beberapa langkah, dan setiap langkah metode ilmiah melibatkan penggunaan satu atau lebih kecakapan ilmiah. Jelaskan langkah-langkah utama dalam metode ilmiah. Metode ilmiah merupakan suatu cara sistematis bagi para ilmuwan untuk memecahkan suatu masalah yang ingin diselesaikan pada suatu percobaan. Langkah-langkah metode ilmiah yaitu yang pertama ada merumuskan masalah, yang dapat dilakukan dengan mencari tahu permasalahan apa yang ingin kita pecahkan dengan melakukan penelitian. Merumuskan masalah biasanya dengan mengumpulkan kalimat-kalimat pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian yang akan kita lakukan. Lalu yang kedua ada mengumpulkan keterangan yang dapat kita lakukan dengan melakukan research atau kajian pustaka yang bisa berasal dari jurnal, buku, atau website. Yang ketiga ada menyusun hipotesis, yaitu dari kajian pustaka yang sudah kita kumpulkan, kita dapat menarik kesimpulan awal atau yang bisa disebut dengan hipotesis sebelum kita melakukan uji hipotesis. Yang keempat ada uji hipotesis atau melakukan percobaan. Percobaan kita lakukan untuk membuktikan bahwa hipotesis yang kita buat itu benar atau tidak. Lalu yang kelima ada mengolah data hasil percobaan, yang dapat kita lakukan dengan 2 cara, yaitu kualitatif dan kuantitatif. Untuk kualitatif dapat dilakukan dengan melakukan percobaan, setelah itu kita buat data hasil percobaan, lalu kita tarik kesimpulan. Sedangkan kuantitatif biasa kita menggunakan data statistika atau angka-angka, lalu kita tarik kesimpulan. Lalu yang keenam ada menguji kesimpulan. Dari data statistik dan data lain beserta kesimpulan yang sudah kita kumpulkan, maka kita perlu uji kesimpulan, yaitu melakukan percobaan ulang untuk memastikan apakah kesimpulan yang sudah kita buat benar atau tidak. Lalu yang ketujuh ada mengkomunikasikan hasil penelitian. Pastinya sosialisasi hasil penelitian sangat penting dilakukan supaya hasil penelitian yang kita lakukan bisa diketahui oleh pihak lain. Lalu pertanyaan nomor 2, yaitu berdasarkan percobaan yang telah kamu lakukan, kelompokkan kegiatan yang telah kamu lakukan ke dalam tahapan metode ilmiah. Pada percobaan kali ini, saya sudah melaksanakan metode ilmiah, sudah melakukan rumusan masalah seperti yang tertera pada laporan penelitian yang akan saya bacakan rumusan masalah. Rumusan masalah saya adalah bagaimana cara mengetahui kandungan apa saja yang ada pada bahan makanan menggunakan betadine. Berikutnya saya sudah melakukan kajian pustaka dengan mengumpulkan keterangan dari buku-buku dan jurnal serta website dan pelaksanaan lainnya. Selanjutnya saya sudah membentuk hipotesis dari kajian pustaka yang sudah saya lakukan. Hipotesis penelitian ini adalah makanan yang mengandung karbohidrat akan mengalami perubahan warna setelah diteresi larutan betadine. Adanya kandungan amilum ditandai oleh perubahan warna menjadi biru atau ungu kehitaman ketika diteresi dengan larutan lugol atau betadine. Berikutnya saya sudah melakukan uji hipotesis dengan cara melakukan percobaan seperti video yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Lalu saya sudah melaksanakan dan menarik data hasil uji percobaan saya dengan metode kualitatif. Dapat dilihat pada laporan. Saya membuat tabel hasil percobaan dan juga saya tarik kesimpulan. Dari data tabel tersebut, berikutnya saya sudah melaksanakan dan mengkomunikasikan hasil penelitian dengan cara pembuatan laporan dan video ini. Lalu soal nomor 3 yaitu jelaskan 3 hal yang harus dilakukan sebagai bagian dari keselamatan kerja pada percobaan kali ini. 3 hal yang saya lakukan sebagai bagian dari keselamatan kerja pada percobaan kali ini. Yang pertama ada mencuci tangan sebelum dan sesudah melakukan praktikum. Lalu yang kedua ada mencuci alat-alat yang digunakan setelah melakukan praktikum. Lalu yang ketiga ada memisahkan dan membuang makanan yang telah digunakan dalam uji praktikum. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.